Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita berjumpa di dalam pendadaran persiapan perjamuan kudus, di mana akan dilayankan ibadah dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pada jam ibadah pukul 8.30 dan 17 WIB. Oleh karena itu, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang belum mengikuti pendadaran yang dilakukan oleh wilayah masing-masing, saat ini bersama kita akan menyiapkan hati kita untuk kita bisa mendadar diri kita, untuk kita bisa menguji diri kita, agar kita bisa dilayakkan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus nantinya. Oleh karena itu, saat ini marilah bersama kita menyiapkan hati kita sebelum kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Kasih-Mu sungguh nyata atas kami Tuhan. Pertolongan Tuhan begitu kami rasakan dalam kehidupan kami. Secara khusus di dalam setiap ketidaklayakan kami, di dalam setiap keberdosaan kami, Tuhan berkenan memanggil kami, Tuhan berkenan untuk melayakkan kami, agar kami bisa Engkau selamatkan, agar kami layak menjadi orang-orang yang mendapatkan keselamatan yang dari-Mu. Dan saat ini Tuhan, di dalam kami hendak mengikuti sakramen perjamuan kudus, kiranya Engkau boleh melayakkan kami, Engkau boleh menyiapkan hati kami masing-masing, dan biar Roh Kudus Tuhan memimpin setiap kami. Dan saat ini kami hendak mendasari persiapan diri kami dengan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami dan Engkau yang memampukan kami untuk kami bisa dengan sungguh-sungguh menyiapkan diri kami. Kami serahkan Tuhan persiapan kami saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sabda Tuhan di dalam persiapan kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus saat ini akan kita dasari dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 32 sampai dengan ayat 39. Surat Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai dengan ayat 39 yang demikian sabda Tuhan. Ingatlah akan masa lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Peganglah ketekunanmu. Itu adalah tema yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Berbicara soal ketekunan, pasti kita akan berbicara soal berbagai persoalan ataupun berbagai hal yang mendatangkan atau hadir di hadapan kita sebagai sebuah rintangan. Dan setidaknya teks itulah yang juga dinyatakan oleh Rasul Paulus melalui surat Ibrani, di dalam surat Ibrani, tentang bagaimana orang itu diajak untuk kemudian tetap berpegang pada ketekunannya, tetap berpegang pada apa yang dipercayainya, apa yang diyakininya. Supaya apa? Tujuannya sederhana. Supaya di dalam ketekunan itu kita tidak kehilangan keselamatan yang sudah kita dapatkan. Kita tidak menjadi orang-orang yang mengundurkan diri, tetapi kita menjadi orang-orang yang tetap setia, memegang kepercayaan dan memegang apa yang kita imani itu.
Nah, kalau kita berbicara dalam konteks ini, maka kita akan berbicara pada iman kita kepada Kristus. Ibu, bapak, dan saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam kita mempertahankan iman, di dalam kita mempertahankan kepercayaan kepada Tuhan, seringkali juga menjadi sesuatu yang tidak mudah. Karena apa? Kita seringkali tergoda oleh berbagai ego kita, berbagai keinginan kita untuk memuaskan diri kita dengan berbagai hal yang ada di sekitar kita. Contohnya sederhana. Ada orang yang melakukan sesuatu, kemudian kita terpicu, kita istilahnya terdorong untuk kemudian hanya menjuliti mereka, mengomentari mereka. Maka pada saat yang sama, pada saat tersebut, kita secara tidak sadar, kita seolah-olah sudah mengundurkan diri dari komitmen kita, percaya kita kepada Kristus. Karena apa? Percaya kepada Kristus adalah percaya yang tidak berfokus pada kesalahan-kesalahan orang lain. Kita percaya kepada Kristus berarti kita tidak berusaha untuk mencari kejelekan atau kita menjuliti orang lain atau gosipin orang lain dan lain sebagainya. Atau juga ketika kita diperhadapkan pada sebuah tantangan untuk korupsi atau untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Ketika kita termotivasi atau terdorong untuk melakukan semua tindakan itu, maka pada saat yang sama, pada saat itulah kita seolah-olah sudah mengundurkan diri dari kepercayaan kita pada Kristus. Tetap percaya kepada Kristus, bertekun kepada Kristus, berarti bertekun pada sebuah tantangan atau sebuah rintangan yang kemudian itu menjadi sesuatu yang ya ujiannya itu di situ. Bagaimana kita tekun nggak dalam kita memegang kepercayaan kita? Seringkali kemudian kalau kita melihat di televisi atau melihat di siaran-siaran YouTube begitu ya, kita melihat ada orang yang sudah melakukan kesalahan, sudah korupsi misal, dia sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan, sudah melakukan tindakan kriminal. Ketika diwawancarai, dia mengatakan bahwa iya, ini adalah ujian, ini adalah tantangan bagi saya. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau lihat itu secara lebih menyeluruh, maka perkataan bahwa ini adalah tantangan sebenarnya tidak tepat. Karena tantangannya atau ujiannya itu bukan pada ketika ia sudah ditangkap, tetapi ketika ia diperhadapkan pada pilihan, kita mau melakukan tindakan itu atau tidak. Kita mau korupsi atau tidak. Kita mau melakukan tindakan kriminal atau tidak. Disitulah tantangannya justru. Disitulah ujiannya. Bukan ketika sudah ditangkap. Nah, pilihan-pilihan itulah juga yang kemudian membuktikan atau memperlihatkan seberapa tekunkah kita. Seberapa kita menjaga ketekunan kita terhadap kepercayaan yang kita nyatakan, terhadap iman yang kita nyatakan kepada Kristus itu sendiri. Ibu, bapak, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari Minggu 21 Agustus nanti kita akan bersama-sama hadir menerima panggilan Tuhan di dalam sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan tentu bukan sesuatu yang hanya dirayakan sebagai ritual atau misalkan sebagai seremonial, tetapi memiliki makna yang lebih, yaitu tentang makna bagaimana kesadaran kita bahwa kita ini orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mau menerima keselamatan dari Allah. Perjamuan kudus adalah simbol ketekunan kita di dalam kita mempertahankan, di dalam kita memegang ataupun juga dalam kita memegang kuat kepercayaan kita kepada Kristus. Oleh karena itu, marilah di dalam sakramen perjamuan itu nanti, di dalam persiapan kita sekarang ini, kita betul-betul menguji diri kita. Kita betul-betul menanyakan kepada diri kita dan kita membuat komitmen pada diri kita untuk kita tetap berpegang teguh, untuk kita tetap bertekun di dalam kehidupan kita menghadapi berbagai pilihan-pilihan yang ada di dalam kita. Kita akan berjumpa dengan banyak pilihan, tetapi pilihan-pilihan itulah yang akan menentukan seberapa tekunkah kita di dalam kita memegang kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan juga seberapa berartikah perjamuan kudus itu bagi kita. Itulah juga yang terlihat ketika kita memegang ketekunan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama akan menyiapkan diri kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus nantinya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus. Saat ini bersama kita akan menanyakan kepada diri kita tentang kesiapan kita. Mari kita melihat, menilik pada diri kita masing-masing dengan menjawab 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah
Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup baru dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Marilah bersama kita mengambil saat hening untuk kita menjawab dan kita menilik pada diri kita masing-masing dengan 3 pertanyaan tersebut. Mari kita mengambil saat hening sejenak dan menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, inilah setiap jawaban kami. Inilah setiap komitmen kami Tuhan, di dalam kami merespon panggilan Tuhan, di dalam kami merespon undangan Tuhan untuk kami masuk dalam sakramen perjamuan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkaulah yang begitu mengasihi kami, karena Engkaulah yang begitu mencintai kami, sehingga kami yang tidak layak ini, Engkau berkenan untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu atas hidup kami. Dan tolonglah kami Tuhan di dalam kami mempersiapkan diri kami. Ajar kami untuk tetap menjaga ketekunan kami. Ajar kami untuk tetap berjuang, menjaga kepercayaan kami kepadamu. Ajar kami untuk tidak menjadi orang-orang yang mengundurkan diri dari perjalanan dan perjuangan kami. Sehingga pada akhirnya nanti kami pun bisa menjadi orang-orang yang Engkau selamatkan. Ya Allah, kami mau serahkan Tuhan setiap persiapan diri kami saat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Tuhan segala pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Biarlah Engkau yang menolong kami. Sehingga dalam pergumulan itu kami tetap mempertahankan iman, mempertahankan ketekunan kami di dalam kepercayaan kami kepadamu. Kami serahkan Tuhan hidup kami saat ini sampai selama-lamanya dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.